Dinas Kesehatan Kota Bandung merekrut 320 orang tracer yang ditugaskan di 80 puskesmas. Para tracer ini diharapkan dapat membantu pelacakan kontak erat pasien COVID-19 di Kota Bandung. Jumlah kasus aktif harian di Kota Bandung sempat mencapai lebih dari 1.000 kasus per hari. Ini adalah Mary Setiawati. Wanita berusia 27 tahun ini bertugas sebagai tracer COVID-19 di Puskesmas Dago, Kota Bandung. Wilayah kerjanya adalah 3 kelurahan, yaitu Dago, Lebak Siliwangi, dan Cipaganti. Rabu 2 Maret, Mary dan 2 rekannya melakukan tracing atau penelusuran kontak erat pasien COVID di sebuah rumah kos. Mengenakan APD lengkap, Mary dan rekannya memeriksa kondisi pasien dan rekan pasien atau kontak erat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mary juga memberikan obat-obatan COVID-19 untuk membantu pemulihan pasien terutama yang bergejala. Sebagai tracer, tugas Mary adalah mencari informasi lebih dalam mengenai tempat dan dengan siapa saja pasien COVID melakukan kontak erat. Targetnya untuk 1 kasus positif COVID, Mary harus mencari 15 orang kontak erat. Informasi yang didapat dari pelacakan kemudian akan diolah menjadi data dan dimasukkan dalam sistem laporan. Kontak erat pasien COVID akan segera dijadwalkan untuk tes swab di puskesmas. Dalam sehari, Mary bisa mengurus 10-20 kasus positif. Kadang masih sulit buat ngasih informasi gitu. Jadi mereka kadang lebih takut sama stigma masyarakat dibandingkan dengan penyakitnya mereka gitu, keluhan yang mereka rasakan gitu. Jadi masih sulit buat ngelawan stigma masyarakat dibandingkan dengan keterbukaan informasi. Dinas Kesehatan Kota Bandung merekrut tracer tambahan karena jumlah kasus COVID di Bandung terus meningkat sejak akhir Januari lalu. Jumlah kasus sempat mencapai lebih dari 1.300 dalam sehari. Sementara jumlah petugas tracer di Kota Bandung terbatas dan memperlambat proses pelacakan kontak erat. Saat ini Dinkes Bandung telah merekrut 320 tracer berpengalaman yang ditempatkan di 80 puskesmas. Rencananya mereka hanya bertugas selama sebulan. Kenapa 1 bulan? Karena prediksi dari Kementerian Kesehatan memang serangan Omikron ini begitu cepat meningkat. Ketika kita awal rekrutmen terjadi peningkatan luar biasa, tapi kemudian akan menurun juga secara signifikan. Sehingga kami memikirkan kemungkinan besar kita membutuhkan dalam 1 bulan ini gitu untuk penanganan memutus mata rantai tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan 1 bulan ini bisa banyak membantu. Ya, kalau misalnya nanti ternyata masih dibutuhkan, mungkin kita juga akan membuat kajian lagi. Menurut epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meski puncak gelombang 3 COVID di Indonesia sudah terlewati, kontinuitas tracing atau deteksi dini harus tetap dilakukan. Jumlah kematian, risiko terhadap kelompok rentan, dan keterisian rumah sakit, khususnya ruang ICU, masih bisa meningkat sewaktu-waktu. Karena dengan deteksi, tracing, ya menemukan kasus-kasus yang berisiko tadi, yang tadinya berpotensi mengalami fatalitas, bisa harus masuk ICU atau bahkan kematian, bisa cepat ditemukan, cepat ditangani, ya, cepat dirujuk. Nah, itu pentingnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, saat ini rasio tracing di Kota Bandung adalah 1:10. Perbandingan ini masih di bawah standar tracing 1:15 yang ditentukan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.